Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup pada pokok bahasan kegiatan industri dan lingkungan. Saya, Sasya Arta Grenanda, NIM 1906411000030 dari kelas 5A. Topik yang saya bahas pada kali ini yaitu pengolahan limbah ternak ikan lele dengan menggunakan teknik fitoremediasi. Latar belakang dari topik kali ini yaitu pabrik dengan skala kecil atau yang sering disebut dengan industri rumahan merupakan suatu tempat yang menjadi proses reproduksi yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan. Pabrik berskala kecil ini mengelola bahan mentah hingga menjadi bahan yang siap pakai dan siap jual. Sasaran pemasaran dari pabrik dengan skala kecil ini yaitu tidak terlalu luas, hanya ke pasar atau ke masyarakat sekitar. Limbah dari pabrik dengan skala kecil ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar seperti pada pabrik berskala sedang atau pabrik berskala besar. Limbah dari ternak ikan lele ini memiliki limbah cair yang tidak dapat secara langsung dibuang ke lingkungan. Limbah dapat diolah dan dimanfaatkan agar tidak merusak lingkungan dan dapat meningkatkan kreativitas dari pemilik untuk mengolah limbah dengan baik. Dasar teori dari topik kali ini yaitu yang pertama, limbah. Limbah merupakan sisa dari suatu proses produksi baik domestik maupun industri yang lebih dikenal dengan sampah karena tidak memiliki nilai ekonomis. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair merupakan salah satu dari jenis pencemaran lingkungan yang memiliki karakteristik dan jumlah yang bervariasi sesuai dengan jenis industrinya. Limbah cair mengandung padatan yang akan tersuspensi dan akan mengalami perubahan kimia, biologi, dan fisika yang akan menghasilkan suatu zat yang beracun. Selanjutnya yaitu teori fitoremediasi, merupakan pemanfaatan tumbuhan yang berguna untuk mengekstrak atau menghilangkan senyawa organik dan anorganik dari limbah tersebut. Fitoremediasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknologi pengelolaan limbah yang lainnya. Selanjutnya yaitu lokasi industri yang saya pilih kali ini yaitu berada di sekitar rumah agar lebih mudah untuk melihatnya secara langsung bagaimana cara pengolahan ternak ikan lele tersebut serta bagaimana memproduksinya. Industri ternak ikan lele ini berskala kecil dikarenakan hanya untuk konsumsi masyarakat yang berada di sekitar maupun untuk dijual ke pasar. Selanjutnya, limbah yang dihasilkan dalam produksi ternak ikan lele yaitu terdapat yang pertama limbah cair, yang kedua terdapat limbah padat. Limbah cair yang dihasilkan pada ternak ikan lele ini yaitu sebagian besar mengandung nitrogen yang toksik dalam bentuk amonia, nitrat ataupun nitrit yang berasal dari makanan ikan yang tidak dimakan dan feses dari ikan lele tersebut. Yang kedua yaitu limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan pada ternak ikan lele ini yaitu ikan-ikan yang mati apabila tidak diolah akan menyebabkan permasalahan pada air, yaitu pH air akan menjadi lebih asam, ada polusi air, dan oksigen yang berada di dalam air akan menjadi lebih sedikit. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengolah limbah yang dihasilkan oleh ternak ikan lele tersebut dengan baik dan benar agar limbah tersebut tidak dibuang secara sembarangan, karena apabila limbah dibuang secara sembarangan akan menimbulkan bau dan dapat mencemari lingkungan. Teknik yang saya pakai di sini yaitu teknik fitoremediasi.
Teknik fitoremediasi menurut Rondow tahun 2014, yaitu fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan yang memiliki tujuan untuk menghilangkan polutan dari tanah maupun perairan yang terkontaminasi tersebut. Proses fitoremediasi ini merupakan salah satu teknik yang terbukti lebih murah dan lebih baik dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Fitoremediator sendiri dapat berupa pohon bahkan semak, karena pada setiap tumbuhan mampu menyerap logam dalam jumlah yang bervariasi. Namun tumbuhan tersebut tetap dapat mengakumulasikan unsur-unsur logam tertentu. Teknik fitoremediasi sendiri saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan karena teknik ini terbukti lebih murah dibandingkan metode yang lainnya, misalkan yaitu metode penambahan lapisan permukaan tanah. Itu akan lebih memakan biaya yang banyak dibandingkan dengan teknik fitoremediasi. Tumbuhan yang dapat digunakan pada proses fitoremediasi ini yaitu seperti tumbuhan eceng gondok, tumbuhan genjer, dan beberapa tanaman air yang lainnya. Namun pada penyelesaian masalah kali ini, saya menggunakan kangkung sebagai salah satu tanamannya. Dikarenakan tanaman hijau mampu untuk menghilangkan, menyerap, maupun mengubah dan menghancurkan berbagai kontaminan yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Metode fitoremediasi sendiri sudah banyak digunakan secara komersial maupun masih dalam taraf riset dan metode yang berasaskan pada kemampuan mengakumulasi kontaminan atau memiliki kemampuan untuk menyerap air dari dalam tanah. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan kali ini yang pertama yaitu tandon air, yang kedua ada pipa paralon, yang ketiga styrofoam, yang keempat keran pengatur debit, yang kelima talang air, yang keenam selang, yang ketujuh meja dari kayu, yang kedelapan pompa air, kesembilan saringan air, dan yang terakhir kolam ikan lele. Untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama tanaman kangkung, yang kedua yaitu air. Dalam desain ini telah dijelaskan kolam ikan yang berada di bawah. Air yang berada di kolam ikan akan menaik menuju ke tandon air dan yang berisikan air. Kemudian yang berada di tandon air akan naik lagi dan ditarik dan diatur oleh keran debit untuk menuju ke styrofoam, pipa paralon yang telah berisi styrofoam dan ditanami kangkung. Setelah itu dari kangkung air tersebut dari sisa kangkung tersebut akan melalui selang dan masuk ke dalam kolam ikan lele lagi. Dan ini untuk meja dari kayu merupakan tempat untuk pipa paralon yang berisikan kangkung dan tandon air yang berisikan air. Kemudian tetap berisi talang air yaitu berasal dari air yang bersih. Yang berasal dari air bersih dari rumah, dari sumber air yang ada untuk mengolah sistem ini agar selalu berjalan dengan baik. Kesimpulan dari kali ini yaitu adanya desain langkah pengolahan limbah ini serta alat dan bahan yang tidak terlalu susah untuk dicari, sehingga proses pengolahan limbah ini dapat ditiru oleh setiap kalangan pebisnis, dari ternak ikan lele. Teknik pengolahan limbah yang digunakan juga sangat bermanfaat bagi pebisnis, dikarenakan tidak hanya menghasilkan satu produk saja, namun dapat menghasilkan 2 produk sekali panen, seperti dan menghasilkan ikan lele dan menghasilkan tanaman kangkung. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.